Selamat datang di dunia Uramichi Onisang. Selamat pagi semuanya anak-anak yang baik. Ayo ke sini, ayo sini-sini. Mari bermain dan bernyanyi bersama kakak. Aku suaranya selak. Kakak harus kerja dengan semangat kalau mau dibayar. Jadi kalian harus punya keahlian ya biar jadi manusia berguna. Omongannya nyakitin anjir. Dia ini namanya Uramichi. Mas-mas umur 31 tahun, status lajang, hobi nge-gym. Emang punya fisik yang kuat, cuman sayangnya mentalnya nggak stabil. Dia kerja sebagai kakak-kakak pemandu program TV bocil nih. Makanya harus kelihatan energik dan bersemangat. Siapa yang siap bermain hari ini? Saya. Siapa yang siap bersenang-senang? Saya. Siapa yang harinya buruk tapi tetap dipaksa-paksain semangat? Saya. Kadang-kadang ada bocil gaji yang suka ngegangguin, terus cara ngehadepinnya sakit anak anjing. Katanya barusan Uramichi habis disihir biar semangat. Gantian deh si kakak yang komat kamit. Kakak bakal sihir kalian supaya nggak kayak kakak. Oke, Kat. Masih banyak kok kelakuan bocil-bocil di sini. Kayak waktu mau nyanyiin satu lagu tapi mereka pengennya lagu yang lain. Ya Uramichi tinggal bilang, hidup tidak pernah semudah yang kalian pikirkan wahai para anak manusia. Jangan sedikit-sedikit merengek hanya karena permintaanmu tidak dituruti. Kat. Ujung-ujungnya mereka tetap nyanyi-nyanyi meski lagunya pada nggak tahu ya. Dipujilah mereka sama Uramichi. Teruslah menurut seperti itu anak-anak jika ingin lancar mencari kerja. Kakak cari kerja itu apa? Dikasih pencerahan deh duka-dukanya mencari kerja yang gak jarang ngirim ratusan CV tapi nggak pernah dipanggil. Ikutan terkejut. Kakak kita ini udah mendalami banget seni senyuman palsunya. Bisa dipakai waktu store muka ke atasan atau kalau nggak sengaja ketemu bocil. Senyum. Udah ya deh, tar muka kakak mati rasa. Istirahatnya udah beres dan sekarang masuk ke segmen baru. Sebelumnya ada yang nanya nih. Umur papaku 29 tahun tapi kakak udah 31 kok belum nikah? Siapa yang nyuruh kamu nanya gitu? Dicoba ngejelasin kenapa kehidupannya bisa gini. Tapi Uramichi malah makin gak ngerti sama hidupnya sendiri. Mana ada yang tiba-tiba nangis lagi gara-gara kesandung. Adik kecil lihat sini. Ciluk. Suatu saat ketika kamu menangis tidak akan ada yang menenangkanmu dan kamu hanya bisa meratapi hidup seorang diri. Kalau suasananya udah makin panas tinggal manggil nih kakak-kakak kelinci sama beruang. Kak kelinci, kak beruang. Sayangnya dua karakter itu nggak muncul-muncul meski suaranya Uramichi jadi serak. Si kelinci yang disebut Usao terus si beruang yang disebut Kumao sih cuma ngikutin skrip di mana mereka baru muncul kalau 3 kali dipanggil. Cuman tetap aja lah Uramichi kesel. Mereka ini junior-juniornya si kakak pemandu waktu di universitas. Jadi agak ngeri-ngeri gitu kalau lagi ngobrol sama seniornya. Untungnya nggak ada hal yang aneh lagi di syuting hari ini. Tinggal pulang aja deh dan sesaat kemudian Jir, udah pagi, harus masuk kerja. Namanya juga seorang pro ya. Uramichi langsung pakai semangat palsunya. Siapa yang mau bermain bersama Usao Kumao? Kakak suaranya gak natural ya. Siapa yang udah siap? Jangan ketawa. Kalau sesuai skrip sih dua binatang ini baru muncul habis 3 kali dipanggil. Tapi kalau udah disamperin sama kakak pemandu, apalagi sampai diliatin pakai ngeri pokoknya ngeri. Anak-anak, kakak udah bawa Usao si anjing. Banyak-banyakin sabar ya mas-masnya. Sekarang waktunya balas dendam. Uramichi minta ke para bocil buat bermain sepuas-puas-puas-puannya sama Usao. Langsung diprotes lah pas lagi istirahat. Ngelabrak Uramichi yang lagi senyum sambil main hand grip. Cuman kalau dari awalnya udah ketakutan, ya sampai kapan juga nggak akan berani ngelawan si senior. Apalagi kalau dikompor-komporin sama Kumao. Biar makin akrab kita lihat dulu dalamannya si Usao lah kuy. Nama asli Usahara 28 tahun, status lajang, peran di anime, bahan buliannya Uramichi. Kalau si Kumao sih nama aslinya Kumatani, 28 tahun, status lajang, yang penting hidupnya kalem-kalem aja. Ternyata nih, selain mereka masih ada 2 orang lagi yang jadi kakak-kakak pengisi program TV bocil, yang sama-sama mentalnya nggak stabil. Dia namanya Iketeru, si kakak penyanyi 27 tahun, status lajang. Good looking, bersuara indah, cuman orangnya receh banget kalau denger jokes bapak-bapak. Terus yang satu lagi tuh Mbak Utano, si kakak penyanyi 32 tahun, status lajang, paling anti ditanya nikah soalnya belum diajak sama pacarnya. Makanya dari itulah Uramichi harus banyak-banyak nyebut, banyak-banyak inget Tuhan tiap jam kerja. Seenggaknya bisa istirahat di ruangan pribadinya lah. Permisi boleh masuk? Ketuk dulu ya Kak Iketeru. Tahu nggak Kak Nadi paling besar? Kalau nggak salah sih. Jawabannya Nadia. Lucu kan? Nadi besar. Nadia. Kalau udah gini semuanya bakal diketawain sama Iketeru. Karpitnas diliburin. Kenapa guys? Enggak apa-apa, enggak. Kalemin mas bro.
Gara-gara ini Iketeru jadi nggak bisa tampil di segmen berikutnya, yaitu segmen gambar-gambar. Katanya Uramichi punya gambar yang cocok buat dede-dede emas. Tapi begitu gambarnya selesai, itu apa anjir? Lucu ya? Burung ini hampir muncul terus di mimpi kakak tiap malam. Semangat kak. Kurang lebih gitulah kesehariannya Uramichi si kakak pemandu. Udah tahu mentalnya nggak stabil kan? Makanya jangan sekali-kali deh ngomongnya dia di belakang kalau nggak mau bernasib sama kayak Usao. Sekarang kita mulai lagi nih acara bocil-bocilnya. Selamat pagi. Pagi. Wah, pada semangat ya. Coba sekali lagi yuk. Selamat pagi. Pagi. Ampuni kakak adik-adik, jangan terlalu semangat, nanti sedih loh. Padahal Uramichi sendiri pernah pas pagi-pagi datang ke kantor dalam keadaan semangat. Semua yang ngeliatnya jadi pada ngeri. Positive vibes-nya cuma bertahan sebentar sih, soalnya dia sadar. Tiap hari kerjaannya gini terus, gak ada yang berubah, ngapain semangat-semangat. Beda lah ya kalau udah tampil depan kamera. Kali ini gilirannya Iketeru sama Utano nyanyi-nyanyi. Mereka semua pada riang gembira, sedangkan gengnya Uramichi mempertanyakan eksistensi hidup mereka. Ganti lagu juga sama aja, semuanya pada happy ngedenger lagu laba-laba di dinding. Uramichi yang jadi laba-labanya terdiam nerima nasib. Nasib cuma bisa ngikutin kemauannya Pak Sutradara doang. Bravo, bravo, bravo. Bersabarlah kita orang dewasa. Di segmen selanjutnya ada sesi-sesi baca komentar para penggemar. Yang pertama ada dari Zulfikar. Bang Nero pengen lihat muka abang gimana sih emang? Senyumin aja. Ada juga komen dari E. Komen dari E bilang emot batu jempol, akhirnya emot batu jempolin aja. Ujung-ujungnya sih Utano kena mental breakdance gara-gara ada yang nanyain kenapa dia nggak nikah-nikah. Yang jadinya mereka pada rehat sambil nontonin rekaman lama ya guys, nggak sengaja. Tikus kantor. Kalau udah gini ya Uramichi, cacing tapi anjing. Langsung kena karmanya nih si kakak pemandu, soalnya gambaran dia tiba-tiba jadi maskot. Hehehe, malu saya. Mau protes juga gimana ya? Udah perintah dari atas, belum lagi pas syuting si burung jadi-jadian yang disebut Kotori ini nanyanya aneh-aneh. Apakah hidupmu menyenangkan? Apakah kamu punya hobi selain fitness? Ternyata Kotori digerakin sama Usahara yang hobi nyari gara-gara. Bang, ampun bang, disuruh sutradara bang. Wih, enggak ah, tetap sih syutingnya dilanjut soalnya mereka pro. Tetap dilanjut meski dikasih ceramah. Kita ini manusia yang hidup bersosialisasi. Jangan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa memicu perselisihan. Kita harus memikirkan perasaan orang-orang. Betul. Jadi jaga lisan kalian ya anak-anak anjing. Berhubung Uramichi nggak bisa protes langsung tentang Kotori, dia nyoba ngeyakinin bocil-bocil buat nolak si burung jadi-jadian. Rendahnya martabat orang dewasa yang menggunakan hati polos mereka. Hehe, gimana kids? Sayangnya mereka yang lebih manusia daripada orang dewasa tetap nerima Kotori. Meski bentukannya apaan coba ginian. Tapi kan dia tetap temennya Uramichi. Udah gue sakit ya. Alhasil Kotori tetap jadi maskot acara TV ini. Besoknya bisa istirahat dulu lah dapat hari libur. Akhirnya libur. Kak, jangan rusak dulu kak. Kegiatannya yang lain di hari libur ya refreshing, healing palingan. Cuma tani mancing di pala kucing, ikannya dikasih malah dimaling burung anjing. Aku cariin lagi ya. Mau yang tadi. Iketeru lagi masak, minyaknya kurang, belanja ke supermarket, nggak sengaja denger. Kenapa mas? Enggak apa-apa. Sisanya nggak penting-penting amat lah. Nonton stand up garing terus cuma ketawa sendirian atau mencoba mencari pundi-pundi di jalan yang tidak diridhoi Tuhan. Palingan sore ke maghribnya ngerusuhin kosan Uramichi yang bikin si kakak bete. Tapi Usao sempat kena dumbbell lah beberapa kali yang jadinya kita bisa ngeliat senyum benerannya si kakak. Senyum beneran kan? Sayangnya kalau ngeliat skrip sama kostum di segmen yang baru dibikin, cobaan apa lagi ini Tuhan? Utano yang ngeliatnya aja sampai ngakak gitu. Ini demi bertahan hidup. Ternyata segmennya dimulai sama Simba yang duh perut kakak sakit. Jedug, mas gak apa-apa mas. Mungkin karena bakteri soalnya kakak nggak cuci tangan. Kita panggil yang bisa bantu kita yuk. Kakak antibiotik. Siapa yang memanggilku? Antibiotik. Kalau lawannya si antibiotik ya Uramichi yang jadi bakteri. Rasakan lemparan sabunku. Ya, jedug, sakit. Maaf kelepasan. Biar badannya ngegetar semua, si bakteri harus tetap kelihatan kuat. Soalnya lempar sekuat tenaga deh. Sebenarnya Uramichi orangnya baik kok. Bola-bola yang dilempar para bocil aja sengaja dikenain semua. Cuman kalau dilempar beneran sama Iketeru ya jangan beneran anjir. Beres deh syuting hari ini. Maafin yang tadi ya kak. Dibilangin ketok dulu ya lah. Maklum sih Iketeru masuk ke mode full power soalnya tiap dia main peran pasti bakal menjiwai banget. Cuman ya udahlah ya, namanya juga tuntutan pekerjaan. Sedihnya di hari-hari biasa juga kadang ada yang ganggu nih. Apakah Anda percaya Tuhan? Jika Anda mempercayainya, Tuhan bisa memberikan ketenangan
kesenangan dalam hidup Anda. Bahkan jika saya tidak percaya dengan diri saya sendiri, aduh kok, maaf mas, kerjanya apa ya? Kerja yang sangat membutuhkan kepercayaan dari anak-anak. Contohnya kayak di segmen hari ini, tiba-tiba ada bocil yang minta Uramichi ngegambar anime yang lagi viral gara-gara dipanas-panasin Usao. Mau gak mau digambar dong demi mereka, digambar dengan sepenuh hati, yang sayangnya hasilnya ampas. Omongan-omongan jahat dari mereka jadi bukti kepercayaan para bocil bisa hancur dalam sekejap. Ditolonginlah sama Iketeru yang bisa ngegambar sesuai keinginan mereka. Walau sebenarnya si kakak penyanyi lebih suka gambarannya Uramichi. Terus sudah senang-senang mau pulang, tiba-tiba pas sutradara nyuruh Uramichi lembur ngegambarin bola-bola properti buat dipakai besok. Berjam-jam dilakuin bikin si kakak bertanya-tanya, apakah ini berarti mana nggak sengaja jadi berantakan lagi? Apakah ini berarti? Apa ini berarti? Apa hidupku berarti? Seseorang tolonglah aku. Cuman yang bisa nyelamatin Uramichi ya diri dia sendiri. Alhasil dia yang dikirain udah tidur masih aja melotot soalnya bakal menang di hari ini. Maksudnya pas di segmen antibiotik sama bakteri, Uramichi muncul dengan gagahnya ngelempar bola yang disebut mini bakteri, yang ternyata nempel-nempel di badan lawan. Inilah hasil jerih payah begadangku. Kakaknya kasihan ya. Udah deh jangan digosipin. Jadinya si bakteri menang deh, cuman ya syutingnya harus diulang gara-gara nggak sesuai skrip. Jauh di dalam hatinya dia insecure sih. Nggak pede aja sama gambarannya. Kebetulan ada tes psikologi tentang asmara, pernikahan, juga karakteristik. BTW yang mau ikutan pause-pause videonya sambil siap-siap gambar. Instruksinya bikin gambar rumah, cowok sama cewek, terus gambar binatang di satu kertas yang sama. Kalau udah beres, yuk kita periksa hasilnya. Rumah gede berarti kamu orangnya ambisius, sedangkan gambar rumah kecil hidupnya... Maaf-maaf nih, kayaknya banyak kesulitan. Lanjut ke cewek cowok. Kalau orangnya senyum atau jaraknya berdekatan, berarti gampang bergaul, friendly, asik lah cuy. Beda lagi kalau murung terus jauh-jauhan. Lagi-lagi maaf, kayaknya nggak punya harapan. Terakhir ada gambar binatang. Bebas sih gambar apa aja, cuman orang-orang pada ngerti nggak gambarannya? Kalau nggak pada ngerti, wah sedih bilangnya juga. Tapi kayaknya kalian gagal jadi manusia. Sedihnya hal-hal buruk tadi ada di gambarnya Uramichi. Udah rumahnya kecil, orangnya jauh-jauhan. Ini juga katanya anjing tapi gaji gitu. Makanya si anjing palingan cuma bisa bilang asu. Sekarang mereka syuting di pantai nih, bikin promo buat musim panas. Tapi kasihan juga ya kalau syutingnya pas musim dingin. Dingin. Nanti kalian yang semangat. Wah panasnya. Bilang gitu ya. Sebagai bawahan mereka cuma bisa nurut doang. Paling senang yang pada pakai kostum dong. Sialnya Usao nggak bisa lepas dari siksaannya Uramichi. Mau ngaku-ngaku kuat di udara kayak gini juga aslinya sih bulu kuduknya aja pada berdiri. Rencananya mau syuting adegan mecahin semangka. Gara-gara nggak musim, semangkanya diganti sama si ijo ini yang digambar. Hahaha, semangka. Sudah kak, jangan mengeluh. Contohlah aku yang semangat. Siap-siap lu kelinci anjing. Syuting mecahin semangkanya beneran dilakuin. Semua udah pada berdoa, tinggal digebuk. Kepala kamu selanjutnya. Bang, ampun bang. Lanjut ke syuting berikutnya, yaitu main-mainan air. Trek, bang, ampun bang. Adegan sekarang harus lebih hati-hatilah kalau nggak mau kena amukan. Kumao Iketeru bisa pura-pura semprot-semprotan air tanpa ngenain badan. Sedangkan Usao, mati gua, mati lu. Yat, seketika si kelinci keingatan semua hal yang terjadi di hidupnya. Syuting musim panas tapi musim dinginnya terus lanjut sampai akhirnya mereka ngelakuin adegan lihat kembang api. Waduh, budget kita kurang jadi nanti kembang apinya pakai animasi. Pokoknya kalian yang semangat ya. Kenapa dari awal nggak animasi semua aja bapak? Ujung-ujungnya pada acting lihat kembang api. Diprotes sama sutradara kurang ajar. Jadi deh semua masang muka paling palsu. Pulangnya Iketeru ngeliat UFO bentuk onigiri. Dibilangnya ngehalu dong. Dan emang iya besoknya dia masuk angin. Asalnya segmennya mau diganti, tapi Uramichi punya ide yang bagus. Masih ada bocil yang nanya sih, Kak Iketeru kemana? Kak Iketeru udah pergi ke tempat yang jauh. Jangan bikin salah kaprah kakak. Dipecat kali ya, Iketeru beneran sakit kok. Mana susah istirahat lagi gara-gara digangguin anjingnya. Untung diurusin sama kakaknya sih, yang jalan pikirannya kadang-kadang ya. Kak makasih lo udah jagain. Apaan? Sorry nggak denger. Aku senyum aja kak. Balik ke geng Uramichi yang masuk ke segmen bakteri lagi. Aduh dudu, aku sakit sebadan-badan piong. Si antibakteri dipanggil, cuman yang munculnya malah si bakteri. Dasar kamu penjahat kuma. Sambil nyuri-nyuri kesempatan nyiksa Usao, si bakteri seneng gak
nggak ada yang nyegah dia. Tapi sedih juga kalau nggak punya lawan. Seandainya ada yang menghentikanku. Attention seeker banget ya. Pick me nggak sih? Akhirnya si bakteri pergi langsung diganti sama si kakak pemandu. Itulah cara mereka ngatasin masalah kalau ada yang sakit. Besoknya Iketeru, maaf sudah merepotkan kemarin. Tuk dulu ya Kak Iketeru. Dengan ini saya berjanji akan menjadi warga teladan yang tidak akan sakit atau menyusahkan seluruh kru TV. Tersentuh aku loh. Masalahnya Iketeru udah beres, tapi sekarang Kumao yang sakit. Mereka pada mikir kalau diri mereka tuh penyebabnya. Soalnya nih, Uramichi bikin Kumao nunggu di luar pas dingin-dingin gara-gara ditinggal nge-gym. Padahal si Junior cuma mau ngasihin kaset Salmon pemakan manusia versus kelinci bermotor. Ah, gak salah itu filmnya. Ada juga Utano yang lagi stres nggak sengaja nyiram Kumao. Terakhir si Usao ngajakin main lempar-lemparan bola salju sampai masukin saljunya ke baju Kumao. Alhasil mereka bertiga bakal usaha sekuat tenaga buat ngecover kerjaan si beruang. Selamat pagi anak-anak gak tahu diri. Mereka langsung diem pas ditanya kemana Kumao. Malahan pada lebih setuju Usao yang pergi. Jelas kena mental dong. Kok bisa gitu udah pakai kostum lucu masih aja nggak disukain bocil-bocil. Disuruh gantilah pakai kostum Kumao yang pastinya. Bentar, itu beneran Kumao? Dari tinggi sama gerak-geriknya kelihatan beda banget yang jadinya. Siapa? Refleks gerak-gerak gila terus balik ke belakang panggung. Bisa-bisanya ketahuan. Ya abisnya. Bisa-bisanya ketahuan. Gak usah diulang. Kejadian hari ini bikin Usao bersyukur bisa partneran sama Kumao. Yang kasihan sih Uramichi. Punya segmen sendiri jadinya harus selalu kelihatan semangat meskipun dug. Anak setan lagi apa? Padahal dia lagi stres sendiri gara-gara kurang tidur. Ditambah lagi nggak tahu kenapa hari ini Pak Sutradara lagi banyak bacot. Kamu masuknya pakai backflip ya? Gimana ya Pak maksudnya? Mau lihat. Ujung-ujungnya ya beneran lompat belakang. Kasian ya kakaknya nggak punya pilihan. Si Sutradara masih nggak puas sampai Uramichi kesel. Sampai si kakak beneran all out. Cuman pas lagi tampil gak dilihat anjing. Waduh sorry. Tadi kita lagi apa? Jadinya intro kayak biasa aja terus dilanjut sama sesi tanya jawab. Apa hal yang dipunya anak-anak tapi nggak dipunya orang dewasa? Sepeda, skin legend, hadiah dari Santa. Betul apalagi kebebasan, hati, harapan. Betul semua. Biar nggak sedih-sedihan dipanggillah Usao yang sekarang langsung nyamperin. Wah datangnya nggak normal ya. Kasian ya gara-gara salah ngomong Usao langsung dijailin lagi sama Uramichi. Kalau semangatnya bisa ngalahin kakak kelinci nanti dapat hadiah. Tinggal menang aja kan. Yang jelas pemenangnya para bocil. Protes ke si senior juga nggak akan menang apalagi kalau Uramichi lagi di mode kegelapan. Gak ada alasan khusus sih kenapa ngegangguin juniornya. Cuman stresnya udah numpuk kali ya. Jadinya ya. Sorenya pada bubaran nih bocil-bocil. Dikirain penderitaan hari ini udah beres. Sayangnya ada salah satu bocil yang nungguin konser mereka. Yang jadinya para kakak-kakak keingetan sebentar lagi waktunya mereka ngadain konser musikal tahunan. Mana latihannya biasanya keras pula. Apalagi kalau dilatihnya sama Mas Mbak yang gini. Tapinya latihan mereka terbayarkan lah dengan ekspresi bahagia anak-anak yang polos. Penampilan pertama dari Iketeru Utano masih lancar-lancar aja. Disambung sama grup trio terbaik sepanjang masa. Halo kak. Yang baru muncul aja udah ngasih hujangan jangan sampai kesandung masalah. Soalnya Uramichi mau atraksi lompatan hebat. Balik lagi, muter lagi, balik lagi, muter lagi, balik lagi, muter lagi. Ayo nungguin apa? Lompatannya sukses begitu juga sama nasihat-nasihatnya si kakak baik hati. Mbak Utano masuk ngegantiin mereka dan nyanyi dengan riang gembira. Senandungnya menceritakan kucing yang selalu melihat ke tempat yang tidak ada apa-apanya. Melihat dengan serius serta dengan tatapan kosong. Dan gak lama kemudian konsernya ditutup sama tepuk tangan meriah. Semua ini berkat kerja keras dari masing-masing orang. Shinnya aku kasih hadiah dulu. Enggak usah. Jangan malu-malu. Tadinya pas sutradara ngundang orang-orang buat pesta. Cuman Uramichi udah kabur duluan pulang. Lagian minum-minum makan-makan doang kan. Di tempat ini pada makanin kepiting. Di tempat lain meski nggak sengaja kecapit, Uramichi nyelamatin kepiting yang kesasar. Satu lagi hari yang melelahkan berhasil dilewatin dan rasa sakit dari kepiting barusan nandain dirinya masih bisa ngerasain hidup. Cuman besoknya Uramichi dapat masalah baru. Biasanya gara-gara stres kan orang jadi susah inget sesuatu, jadi gampang lupaan. Uramichi ini nyoba inget-inget benda yang depannya M, belakangnya N, tapi tetap lupa gitu apaan. Saking penasarannya aja sampai ke bawah-bawah mimpi. Kalau udah ke tempat syuting sih pasang senyuman palsu lagi. Kayak biasalah disuruh
disuruh tampil di luar nalar. Aduh, aksi barusan gak bisa ngalihin perhatiannya dia. Masih nyoba nginget si depannya M, belakangnya N. Gak kerasa sekarang udah masuk ke segmen konseling. Silakan yang mau curhat, tapi saran dari kakak gak boleh diprotes ya. Saya kak. Boleh anak setan yang di sana? Curhatan dari mereka gak terlalu penting, tapi berkat bocil nanya apa makanan kesukaan Uramichi, terus kebetulan dia pakai baju makanan makaron, jadilah si kakak keingetan hal yang terus ngeganggu pikirannya, yaitu makaron. Ih, badan gede sukanya makanan imut makaron. Bang, dengar mereka nggak bang? Apa? Nggak apa-apa om. Mulai senanglah Uramichi. Ditambah lagi bakal ada libur 2 harian. Yang sayangnya itu semua cuma angan-angan. Tiba-tiba kantor ngadain liburan bareng dan semuanya harus ikut. Uramichi-chan. Asyik ya nanti jalan-jalan. Kalau telat nyusul pakai ongkos pribadi. Cibidu-bidu papa. Biarpun kepaksa datang, Uramichi nyampe duluan di tempat ngumpul. Udah kebiasaan suka datang lebih cepat. Lesu amat mas. Gak lama datang Utano sama Iketeru yang ngeliatin baju anjing? Bukan anjing. Bisa dapat tempat pensil juga kalau beli baju tadi. Apa itu? Tempat pensil. Apa itu? Tempat pensil. Itu tempat pensil. Tempat pen. Ya kak, perjalanannya baru berangkat begitu Kumatani pakai baju anjing jadi-jadian dateng. Pada heboh lah ngobrol-ngobrol di bus, bagi-bagi rekomendasi film. Ya walau ada juga orang-orang yang tertekan. Untung aja hotel tempat mereka nginep suasananya adem ayem, bisa ke pemandian air panas terus tidur deh. Seketika Iketeru nge-free soalnya ngira bakal ada perang bantal atau sesi cerita-cerita serem. Maklum sih si kakak penyanyi nungguin gituan, abisnya dia nggak pernah ikut karya wisata sekolah. Daripada bingung jadinya mereka berendam-berendam lanjut makan-makan. Pesta-pesta sambil dihibur nyanyian Utano yang nyanyiin lagu waktu Simba masih penyanyi bayaran. Pokoknya kesempatan liburan ini dipakai sama kru TV buat ngelopin keluh kesah mereka. Iketeru si anak baik ditawarin minum, buru-buru ditolongin sama Kumatani. Uramichi mau kabur tapi ditahan-tahan sama Utano. Pasti diajakin usahara dong yang langsung kena karmanya. Mas, mbak ampun. Balik-balik dia udah punya banyak tanda lahir. Biar makin seru jadinya cowok-cowok mau main pingpong. Agak berat sebelah sih pembagian timnya. Pastilah kalau ke usahara langsung. Jeduk. Tapi nggak pernah kepikiran aja grupnya Uramichi Kumatani nggak ngasih ampun ke Iketeru yang masih pemula. Alhasil diajarin dulu deh dasar-dasar pingpong. Dan yang paling penting si kakak penyanyi harus berpikir dia tuh pemain pro. Iketeru yang gampang menjiwai peran seketika jago main pingpong dong. Tak. Gara-gara keringetan mereka mau berendam lagi sebelum akhirnya balik menjalani kehidupan sandiwara. Kayaknya efek liburan kemarin bikin para orang penting di program TV punya ide-ide cemerlang biar acara mereka makin laris. Sayangnya ide-ide extraordinary. Om ini kedengerannya tuh penyiksaan buat kakak-kakak penghibur. Utano biasanya kebagian jadi kakak instruktur yang ngasih tahu hari ini mau bikin kerajinan kertas. Iketeru jadi kakak protagonis kostum serangga yang hobinya motong-motong. Mari tuangkan kreativitas kalian. Sedangkan si kakak yang ini juga muncul dengan gembira. Kakak mohon jangan ngasihanin kakak. Nggak terlalu masalah sih Uramichi, soalnya yang kesusahan sekarang tuh Iketeru. Sebenarnya dia sama sekali nggak pernah pakai gunting. Bener-bener nggak tahu apa yang harus dia lakuin. Malahan acting perannya aja nggak bisa nutupin kekurangan ngeguntingnya ini. Kak Iketeru, kok jadi mirip kecoa ya kak? Aku mau buru-buru datang ngasih pemulihan mental. Terus kalau Usao, talent acara ini aneh-aneh ya. Palingan segmen tadi tetap dilanjutin tanpa Iketeru yang gagal menuhin ekspektasi Pak Sutradara. Pastinya Uramichi ngasih saran, makanya dede-dede jangan hidup demi menuhin tuntutan orang lain. Kakak Utano juga nyeramahin, hiduplah untuk diri sendiri. Maksudnya apa Kak Uramichi? Gue tahu bukan urusan koko yang jawab. Akhirnya syuting hari ini selesai dan Iketeru minta maaf ke semua nggak bisa jadi kakak instruktur yang baik. Tapi sebenarnya dia juga berusaha keras kok. Udah selesai kerja aja masih minta diajarin gunting-gunting. Seneng dong Uramichi ngeliatnya. Cuman kemampuan terpendamnya Iketeru dahsyat banget kali ya. Buktinya bisa langsung bikin kayak gini. Rupanya masalah si kakak penyanyi bukan itu aja. Kelihatan banget dia jaga jarak atau sering menyendiri. Lagi ada masalah kak? Enggak, itu apa ya? Enggak, gimana? Aku gak bisa pulang. Jadi sebelum berangkat kerja tadi, Iketeru sama kakaknya pada berantem gara-gara beda pendapat. Mana pada nggak mau ngalah lagi. Alhasil dia diusir dan gak boleh pulang ke rumah. Kebeneran Utano tuh teman kakaknya Iketeru. Terus tanpa ragu, tolong bawa pergi kakakku. Tapi aku tinggal sama mas pacar. Mas pacarnya tinggal sama aku aja. Makin pusing anjir. Ujung-ujungnya sampai istirahat selesai nggak ada saran yang cocok. Sesi baru dimulai udah ada bocil-bocil berantem nih. Anak-anak binatang kenapa pada nangis? Dianya mukul aku duluan. Lo babi.
Uramichi yang gak tahan dengerin ocehan para bocil? Terkadang kita minta maaf bukan karena salah, tapi karena terpaksa. Manusia diikat oleh hal yang disebut kewajiban dan semua orang harus mengikutinya. Secara nggak langsung, omongannya si kakak pemandu barusan ngasih pencerahan buat Iketeru. Dia ngeberaniin buat pulang, tapi sebelum minta maaf, kakaknya Iketeru udah lupa ada kejadian apa. Begitu juga sama Iketeru. BTW, selain talent-talent yang punya masalah, ternyata petinggi program TV yang namanya Amon ini juga lagi kebingungan. Dia pengen bikin episode spesial tapi nggak dapat ide apa-apa. Jadinya sekarang semuanya ditanyain belakangan ini mimpi apa gitu kan. Siapa tahu bisa muncul ide baru. Usaha raga seru langsung dilewat. Kumatani cerita-cerita horor. Emang seru sama bikin tegang tapi nggak cocok lah buat program bocil. Kalau aku main seru-seruan sama peliharaan, saya bermimpi memilih gaun nikah berwarna merah darah. Skip. Terakhir ada Uramichi yang mimpiin seandainya dunia tidak memiliki tumbuhan bumbu-bumbu yang bisa dimakan. Betapa menakutkannya orang-orang hidup seperti biasa tanpa mengetahui ada sesuatu yang menghilang dari hidup mereka. Mimpi Uramichi barusan bikin Amon kebanjiran ide sampai jadilah segmen baru yang disebut Ninja Bumbu. Halo semuanya, kakak Ninja Loba. Perkenalkan saya sang ninja bawang. Kami ninja jahe piong, lezat dan begiji kuma. Cuman antusias para bocil tiba-tiba berhenti soalnya sayalah dewa dari mereka. Wih, ya Tuhan. Pak Dewa kenapa kostumnya beda sendiri? Dewa juga pengen tahu nak. Jangan dilihat. Satu-satunya yang terharu cuma Amon soalnya bisa bikin episode paling epic versi dia. Uramichi berharap segmennya nggak laku dong. Mana maulah pakai kostum menakjubkan kayak tadi. Yang seperti biasa bisa kita tebak ya segmen ninja tumbuhan dapat rating tinggi. Walau begitu besok paginya Uramichi, halo, selamat pagi. Tunjukkan semangat kalian. Kakaknya lebih aktif dari biasa ya. Tidak ada yang aneh, semuanya biasa-biasa saja. Aduh, mohon maklum ya kalau udah umur segini settingan mood kakak suka tiba-tiba rusak. Tapi jangan khawatir, mari kita bermain bersama. Duh maaf ini TV gampang rusak. Nah udah bener lagi. Di syuting sekarang ada bocil yang menyendiri. Diminta buat ngobrol-ngobrol sama yang lain juga nggak mau. Adik kecil, kakak tahu rasanya menyendiri. Kakak setuju mending sendirian aja, tapi orang-orang terus ngegangguin. Dimulailah ceramah-ceramah penuh makian ala Uramichi yang bikin si bocil mau ikutan main. Biar makin seru mereka manggil Usao Kumao. Cuman gara-gara dua binatang ini pada debat kusir sampai-sampai si kelinci udah bodo amat. Buruan keluar kelinci babi. Hai anak-anak, kakak udah bawa si monyet. Sebenarnya Usao tadi mau minjem duit aku mau buat bayar kosan. Kalau gagal bayar bakalan diusir. Nanti Usao tinggal sama aku aja. Aku juga mau minta tolong ke mama. Ngeliat ini Uramichi justru jadi sedih soalnya keingetan hati bocil-bocil yang polos suatu saat bakal tercemar kayak Usao atau dirinya. Beres syuting si kelinci masih nyoba-nyoba minjem duit. Untungnya Iketeru banyak yang ngejagain biar nggak kena penipuan. Semuanya tolong berhati-hati ya. Terus saya bayaran kosan gimana? Nggak usah terlalu dipikirin lah usahara. Kayak Uramichi sama Kumatani yang makan-makan tanpa ngajak dia. Sambil cerita-cerita juga belakangan ini si kakak fitness sering sakit pinggang. Salah posisi waktu angkat beban gitulah. Sialnya pas di syuting besok tiba-tiba ada bocil yang minta, "Om gendong om." Uramichi nggak bisa nolak permintaannya soalnya si bocil tuh cucu pemilik stasiun TV. "Om gendong om." Dengan terpaksa si kakak pemandu harus muasin hasrat-hasrat bocil biadab yang senang memperbudak orang dewasa. Cuman Uramichi senang kok sama kerjaan ini. Mungkin. Soalnya dia tetap pengen ngejaga kepolosan para bocil. Hal ini juga lah yang bikin Kumatani respect sama seniornya. Kalau ngomongin respect yang kasihan sih Iketeru. Tapi dia dikasih kartu nama sama ibunya si cucu pemilik TV. Tapi Iketeru nolak, habisnya dikirain cuma ibu-ibu biasa. Dimaafin sih, malahan si kakak penyanyi dianggap menarik. Beberapa hari lewat Uramichi mau tampil di mall dalam rangka ngerayain hari ayah. Cuman dia keburu dicegat sama Mas Mbak Jenny sama Mas Mbak yang maksa-maksa ikutan tes kepintaran. Katanya alat ini bisa ngeprediksi berapa usia otak seseorang. Tinggal ngikutin instruksi aja, dimana Uramichi harus ngajak kalah. Jelas nggak mau dong si kakak. Alhasil semua jawaban dia salah dan prediksi usia otaknya 91 tahun. Jangan sedih kak, saya kasih balon ya. Nggak jauh dari sana usahara Kumatani udah siap-siap buat tampil. Tinggal nunggu dipanggil aja. Buruan siap-siap. Dung. Bangku penonton udah penuh sama orang-orang. Pada nungguin kakak-kakak favorit buah hati mereka. Hai. Kuma. Pyong. Siapa di sini yang udah siap bermain? Uramichi. Adek gak boleh ganggu kakaknya. Aku seneng banget bisa hadir di sini bareng sama papa yang ambil cuti biar bisa nonton Kak Uramichi.
Seriusan nangis cuy? Sedih-sedihannya nggak lama sih, soalnya kakak-kakak diminta buat ngasih rating gambaran bocil-bocil. Dan kurang ajarnya, Simba MC tiba-tiba nyuruh mereka buat ngegambar ayah masing-masing. Siapa yang mau lihat? Siapa yang mau lihat? Maksa anjir. Agak kesusahan ngegambarnya, gara-gara hubungan para kakak yang udah dewasa ini jadi awkward kalau ngomongin tentang ayah. Yang duluan beres ngegambar tuh Usau Kumao, cuman mereka malah ngegambar manusia. Cekit. Anggap mirip aja Kuma. Beneran mirip kan Pyong? Gambarannya Uramichi sekilas kelihatan biasa aja, tapi bagian bawahnya meresahkan. Yang dilamparin itu Uramichi karena emang didikan ayahnya keras banget. Ada adiknya juga yang gak kuat terus kabur dari rumah. Uramichi gak dendam kok sama ayahnya. Justru dia bersyukur bisa sampai di titik ini berkat sang ayah. Tumben omongannya mengharukan. Besok-besoknya mereka lanjut syuting di studio kayak biasa. Gak kerasa juga sebentar lagi udah mau Natal. Biasanya bocil-bocil di Jepang pada nungguin hadiah dari Santa. Pengennya pada dapat mainan kan, tapi gak jarang juga Santa ngasih hadiah yang salah. Ya kan aslinya Santa tuh para orang tua. Tetap sih Uramichi berdoa semoga si bocil dapat hadiah yang terbaik. Cuman gak disangka, jedug, Iketeru ngedenger semua obrolan tadi. Termasuk Santa yang sering salah ngasih hadiah. Dikiranya Santa yang datang ke rumah dia tuh sama kayak yang ke rumah Uramichi. Soalnya dulu si kakak penyanyi mintanya mainan tapi malah dikasih kaset musik atau opera. Iketeru jangan-jangan kamu... Udah aja ceritanya gitu doang, abisnya Uramichi disuruh nemuin orang dari departemen penjualan. Uramichi Oni-san. Mas-mas yang namanya Kikaku ini kelihatannya friendly murah senyum, tapi kalau ada yang bikin kesel langsung keluar sifat aslinya. Langsung ke intinya aja ya. Ini penjualan kotori bagus nih kak, gak tahu kenapa orang-orang pada gila kali ya suka ginian. Intinya sih kak, seret, set. Bantuin saya kak. Kikaku disuruh cepet-cepet bikin bagian bawah kotori, soalnya program TV-nya tiba-tiba bikin pre-order boneka si burung. Perintah dari atasannya lah, kayaknya dia sama Uramichi senasib deh. Sama-sama sering disuruh atasan kurang ajar atau nggak punya pasangan pas Natalan. Tadinya mau ngebuka hati buat Kikaku, cuman begitu tahu dia masih punya simpanan. Hati yang terkunci kembali terkunci. Biarpun gak jadi berteman, si kakak fitness tetap ngebantuin Kikaku kok. Nih boneka Kuturi full body bisa diselesain. Bisa memberikan kebahagiaan buat para bocil. Palingan yang sengsaranya tuh pembuatnya, soalnya dikirimin mimpi buruk segudang. BTW orang barunya bukan Kikaku aja loh. Ada juga Weibo dari departemen digital mau foto-foto buat update website. Semuanya karyawan-karyawan baru, jadi pada jarang ikut kegiatan kantor. Makanya Uramichi diminta buat ngajakin Kikaku Weibo datang ke pesta akhir tahun. Sayangnya baru aja masuk. Ogah please bro, please. Mana Kikaku galak datang pula, tapi kalau ngelihat Uramichi, Uramichi Oni-san. Mendadak galak lagi sih gara-gara Weibo tiba-tiba bikin pre-order sarung tangan kotori. Siapa yang mau beli ginian anjing dan bikinnya rusak otaknya cuk. Alhasil Uramichi diam-diam kabur ninggalin mereka. Beberapa hari kemudian pesta akhir tahunnya dimulai juga. Banyak banget orang-orang yang hadir, termasuk si bocil cucu yang langsung, "Om gendong om." Wah, adik kecilnya sehat ya. Daripada kenapa-kenapa pada berkawan dulu lah. Iketeru ditawarin buat cheers yang untungnya bisa diselamatin lagi sama Kumatani. Penyiksaan dari si bocil cucunya juga sebentar doang. Mending kabur dulu dong biar bisa istirahat. Ternyata Kikaku hadir juga ke pesta ini. Uramichi Oni-san. Kalau anda yang mengundang, saya hadir kok. Gua lagi kerja, ngapain telepon mulu anjing. Seketika pintu hatinya Uramichi tergembok rapat. Sebenarnya Weibo juga datang terus lagi digodain sama ciwi-ciwi. Gak ngaruh sih ke dia soalnya sukanya cewek 2D. Kak nyebut kak, kalau di pesta gini permainan yang cocok diadain tuh main bingo. Semua orang dikasih kertas kumpulan angka. MC bakal nyebutin angka secara acak. Pemenangnya tuh yang angkanya muncul semua terus harus teriak bingo. Gak disangka Utano dapat duluan nih bingonya. Tadinya mau milih produk skincare, tapi gara-gara keingatan pacar bebannya yang ngidam daging, jadilah Simba milih daging wagyu. Lanjut ke hadiah spesial di mana yang nyiapinnya tuh Kikaku dari departemen penjualan. Sedangkan hadiahnya adalah kostum kotori sebadan-badan. Kebetulan Uramichi dapat bingo yang tapinya, "Ayo Kak Uramichi bilang bingo." Diam jing. Ujung-ujungnya Uramichi terpaksa nerima hadiah yang spesial yang bisa nemenin tidurnya si kakak. Sebelum-sebelumnya ada cerita mereka pada bikin video klip kan? Nah ini video klipnya udah jadi. Bener-bener nampilin serunya suasana musim panas. Berenang pas mendung di air
air yang dingin, main belas mangga yang bikin syok, atau debut Hololive. Banyak aktivitas-aktivitas seru yang bisa dilewatin dengan senyuman hangat. Kak Utano itu kelihatan terpaksa gitu. Kamu juga Kak Iketeru. Untungnya di musim panas yang beneran ini mereka nggak syuting aneh-aneh. Syuting di dalam studio yang penuh AC lah. Cuman sialnya, ayo semuanya kita keluar. Kita syuting buat MV musim dingin ya. Pak, ini suhu lagi panas-panasnya loh Pak. Ya dianya nggak peduli sih. Di cuaca ekstrim kayak gini juga, kayak telur daging yang jatuh aja bisa langsung jadi stick, si sutradara sama sekali nggak peduli. Yang penting dia pengen bikin video klip musim dingin. Makanya mereka harus pakai kostum yang tebal-tebal. Pakainya diain pemanas pula biar kelihatan suasana kedinginannya. Di tempat lain, trio terbaik sepanjang masa lagi nungguin giliran syuting. Usahara megang-megangin pisangnya yang baru dia dapat dari mbak-mbak asisten sutradara. Gak akan dimakan lah, mau dijadiin kenang-kenangan. Sayangnya si Mbak balik lagi, soalnya Usao cepetan habisin pisangnya, kulitnya mau dipakai buat syuting. Oh, iya. Boneka salju menangis melihat ini. Adegan selanjutnya yang diambil tuh ngobrol-ngobrol di dalam kotatsu. Meja yang bikin anget pas musim dingin itu loh. Tapi gimana ya kalau dipakainya pas panas. Ujung-ujungnya mereka ini cuma bisa pasrah ngikutin arahan si sutradara impian. Pokoknya kalian harus acting sedingin-dinginnya ya. Semuanya nggak ada yang berani speaker. Tapi diam-diam ku mau menyimpan rasa dendam. Sekarang mereka ditanyain satu-satu. Kamu suka minum apa di cuaca kayak gini? Pengen yang dingin. Dimarahin lagi dong, masa tema musim dingin pengennya yang dingin-dingin? Apa mau saya marahin? Nggak perlu si muka melayang yang turun tangan sih, soalnya aku mau yang memendam rasa mulai muak. Dengan alibi minta diajarin cara acting, si sutradara dipaksa pakai kostum dan baru sebentar aja langsung nguek. Sebenarnya perbuatan barusan tuh bahaya sih, apalagi kalau nginget-nginget Kumatani pernah ada masalah dari kerjaan sebelumnya gara-gara berani ngelawan atasan yang kurang ajar. Yang boneng kan? Berkat Kumao sih syuting hari ini jadinya selesai. Dari sini juga tiap ketemu Kumao si sutradara udah nggak semena-mena lagi. Sosok ngebaik-baikin gitulah. Palingan tetap keras ke asisten-asistennya aja. Pokoknya teman-teman bakal kompak ngasih testimoni biar Kumatani nggak dipecat. Sekarang pada balik syuting di studio penuh AC nih. Tiba-tiba ada bocil yang nanya, "Kakak, harassment artinya apa?" Kakak juga nggak tahu nak. Kakak goblok ya. Sabar, ini semua ada hikmahnya. Mereka ngomongin harassment, termasuk ngomongin power harassment, di mana atasan sering ngasih tugas nggak manuk akal ke bawahan-bawahannya. Secara nggak langsung mau jadi ikut keceramahin. Dia keingetan waktu zaman-zaman kerja jadi budak korporat. Waktu kerja bareng atasan kurang ajar yang nggak punya hati. Kucing poi diem aja ditendang-tendangin yang bikin Kumatani ngeluarin serius punch. Alhasil dia ngundurin diri, sedangkan si kucing poi tadi diadopsi. Jadi boleh mukul orang yang nyebelin ya kak. Kamu nyebelin, boleh kakak pukul dong. Beres ini ada curhat-curhat lah Kumatani sama Uramichi. Yang berlalu biarlah berlalu. Tapi Kumatani lega karena udah berani speaker di jalan yang benar. Gak lama si sutradara ngasih kabar. Ini video klipnya udah beres loh. Hitungannya cepet sih, cuma perlu beberapa hari doang editnya. Ngikutin Nero yang upload tiap hari kali ya. Hasilnya juga bagus-bagus aja kok. Ada adegan nyanyi dengan gembira, adegan kelinci kepleset, adegan kelinci salah leher. Horor anjir. Hampir semua adegan muncul di video klipnya. Dan ekspresi dari kakak-kakak ini baru kelihatan bahagia banget pas syuting di dalam studio. Walau ekspresi mereka pas nonton sih terdiam, terpana, terpaku, membisu. Kan ya bagus banget kan ya. Akhirnya sih pada bubaran, terus Kumatani nyuruh pas sutradara buat cepet-cepet mulai syuting hari ini. Sebenarnya Uramichi lagi ada masalah. Digangguin sama Usahara juga cuma matanya aja yang gerak. Udah gitu langsung pergi lagi sendiri tanpa bilang apa-apa. Oh itu kemarin bilang sakit leher. Bilang dari tadi bangke. Sialnya si sutradara yang bosan gara-gara intro acaranya gitu-gitu doang minta Uramichi buat improvisasi. Kepaksa deh lehernya digerakin sedikit nying. Bukan cuma itu aja, asisten sutradara ngasih laporan yang seketika bikin si sutradara ngamuk. Apa katamu kita harus rekaman ulang episode edukasi nyebrang jalan tengok kiri kanan dan harus direkam sekarang juga soalnya mau ditayangin besok. Saya ngomong keras gini bukan kode kok, bukan sumpah. Nying jadilah tema syuting hari ini tuh edukasi nyebrang jalan. Kalau lagi lampu merah nggak boleh nyebrang kayak si kelinci ini ya. Emang belum paham aturan-aturannya. Makanya mereka manggil right left man. Penuh sama atribut polis lain, membawa banyak rambu-rambu lalu lintas, siapa lagi selain right left man. Uramichi kooperatif banget biar syutingnya cepet-cepet selesai. Lehernya dikit-dikit kedengeran, trek. Gak apa-apalah ya, yang penting penyiksaannya buruan beres. Walau sebenarnya yang nonton pada nggak fokus gara-gara kostumnya si kakak. Saking bagusnya kostum ini, Uramichi sampai dikirimin paket yang isinya action figure right left man. Ngik ngik ngok.
Jelas ini kerjaannya Kikaku. Uramichi Oni-san. Action figurnya populer ya, saya juga nggak tahu kenapa. Hahaha. Tadinya semua right left man mau dibalikin, cuman jadinya ditambahin figur dewa tumbuhan. Dikirain Kikaku hobi kan bikin figur ginian, tapi sebenarnya nggak gitu kok. Si Mas Emo ini pernah punya mimpi jadi pemain band. Sayangnya satu persatu membernya ninggalin dia. Begitu juga sama mantan pacarnya yang ninggalin nikah. Nah, pas tahu Kikaku kerja di stasiun TV, si mantan malah minta dia buat ngebiarin anaknya muncul di program TV Uramichi. Ikut sedih dong ngedengar cerita masa lalunya Kikaku. Tapi dia bersyukur sih, seenggaknya bisa hidup dengan layak. Tadinya Uramichi mau ngebuka hati buat Kikaku. Cuman habis si masnya pergi terus ngeliat action figure tadi tercerai-berai. Gak jadi BTW udah lama ya nggak bikin transisi ini. Ya udah mending kita next. Kayak biasa Uramichi syuting lagi barengan bocil-bocil. Uramichi lihat nih aku dibeliin ini sama mama. Wah bagus ya. Enggak tuh. Enggak tuh. Mukanya mirip nggak? Nggak peduli ya kak. Abis obrolan gajah barusan mereka lanjut ke segmen cita-cita. Anak-anak kalian kalau cita-cita tanya mau jadi apa? Penjual bunga. Aku angkat tangan doang. Kalau aku pengen kayak Kak Uramichi. Yang keren, baik hati, dan tidak sombong. Kakaknya kenapa? Matanya kecolok realita. Beres terharu-terharuan, sekarang kita masuk ke segmen berdendang bersama Utateru membawakan lagu dengan tema roti. Uramichi mulai optimis sama hidupnya. Optimis ngelihat anak-anak yang antusias. Apalagi tadi ada yang ngidolain dia. Tapi rasa optimisnya cuma bentaran aja gara-gara ini harus ya. Harus kak? Bener harus. Harus kak. Buru-buru para roti keluar kandang soalnya lagunya udah mau habis. Ujung-ujungnya sih dia tetap bahagia syuting bareng para bocil ini. Begitu syutingnya selesai, Uramichi ketemu sama Kikaku yang kelihatannya lagi ngintipin gitu. Kikaku bilangnya sih lagi nyari inspirasi aja, yang habis itu dia langsung pergi. Padahal sebenarnya dia ngasihin figur dewa tumbuhan ke bocil yang aslinya tuh anak dari mantan pacarnya dulu. Malamnya Kumatani sama Usahara nongki di bar. Obrolannya ya seputar ngegibahin Uramichi. Si bartender yang namanya Nekota ini dulunya satu universitas sama mereka. Makanya tahu dikit-dikit lah tentang si kakak fitness. Lagi asik-asiknya ngobrol, mereka dikagetin sama Kikaku masuk sambil nyebutin kata-kata indah di telepon. Ingin kuremukan badannya lalu kumasak dia menjadi jamur crispy. Es teh bang, set. Bakekok bunda. Kak Usao ada di sini. Dia mengenaliku. Kikaku terus-terusan ngegangguin Usahara, sedangkan teman-temannya yang lain pada asik sendiri. Tetap aja nih mereka balik ngegibahin Uramichi. Apalagi Nekota pernah lihat si senior di toko mainan lagi beli boneka Neri sama gaun yang imut. Otak mereka langsung pada traveling lah. Ditambah lagi pas syuting Usao ngeliat Uramichi muji-muji bocil pakai gaun. Si kakak pemandu yang peka seketika sadar ada yang aneh dari si kelinci. Nggak diapa-apain kok, soalnya dari awal cuma salah sangkanya Usahara doang. Aslinya Kumatani ngasih saran Uramichi pergi ke toko boneka kemarin-kemarin, soalnya si senior minta saran hadiah ulang tahun buat keponakannya. Sengaja aja nggak cerita ke Usao. Ya dianya juga nggak nanya kan. Terus kalau besoknya nggak kayak biasa. Begitu datang ke kantor, tiba-tiba Usahara ngedenger Uramichi yang mau berhenti. Katanya dia bakal berhenti di akhir bulan ini. Diceritain lah kejadian tadi ke teman-temannya. Ada yang bilang salah denger. Ada yang bilang Uramichi nggak segampang itu buat pindah-pindah kerjaan. Obrolan-obrolan ini bikin mereka jadi flashback ke masa-masa kuliah. Dulu Uramichi itu dikenal sebagai bintang kampus yang jago banget soal urusan gimnastik. Beda sama Usahara Kumatani yang cuma mahasiswa biasa. Usahara maksa-maksa temannya ini buat datang kencan bareng. Tapi ya pada nggak bisa atau nggak mau bergaul. Yang akhirnya mereka balik duluan. Emang dari awal udah sering nyusahin lah Usahara. Terus kalau soal pertemuan mereka sama Uramichi, awalnya bangunan sebelah mau direnovasi. Terus si bintang kampus pindah sementara ke asrama mereka. Astaga, senyumnya seperti tidak ada beban hidup ya kakak. Menurut mereka wajah sama auranya Uramichi kala itu benar-benar suci. Benar-benar mencerminkan bintang kampus dengan prestasi gemilang dan masa depan cerah. Lanjut, pernah ada kejadian nih, nggak sengaja Usahara kakinya terkilir. Kalau kata dianya sendiri sih cukup dikasih air es sama berdoa aja yang banyak. BTW biar udah pada seasrama, Usahara Uramichi masih jarang ngobrol. Kayak canggung aja gitu kan sama orang terkenal. Apalagi sekarang lagi ada badai. Nggak lama Kumatani yang habis hujan-hujanan balik nih. Habis bikin rumah buat memeng-memeng. Untung udah dateng sih, soalnya dari luar tiba-tiba kedengeran suara yang keras. Ada mau ngecek keluar dan sekilas kelihatan Usahara nahan sakit gara-gara kakinya tadi. Ternyata suara sebelumnya tuh dari pohon jatuh nimpa bangunan yang direnovasi. Entah kuasa Tuhan atau apa. Pokoknya Uramichi jadinya tetap tinggal bareng mereka sampai lulus. Dari situ juga lah si bintang kampus mulai ngeliatin kepeduliannya. Peduli sama Usahara yang terkilir sambil bilang, kamu nggak takut hidupmu hancur gara-gara ini? Tadinya omongan pendek barusan nggak terlalu berarti buat Usahara. Tapi semakin
Semakin dipikir-pikir kok jadi kepikiran. Jadilah besoknya Usahara pergi ke klinik yang disaranin Uramichi. Ngeri juga kan kalau kakinya kenapa-kenapa. Masih belum pada kenal sih, tapi di jalan dia ngeliat Utano yang kerja jadi penyanyi bayaran. Terus pas hampir jatuh juga sempat ditolong Iketeru yang baru balik sekolah. Palingan terakhirannya Usahara ketemu sama Uramichi. Dan dia baru sadar maksud omongannya si senior kemarin. Uramichi perhatian ke juniornya karena ngira Usahara nganggap penting kakinya. Sama kayak Uramichi yang cuma punya gimnastik sebagai pegangan hidup. Makanya harus dijaga dengan baik. Kalau dari tadi ngomongin pengalamannya Uramichi Usahara, sekarang ada juga cerita versi Kumatani. Abis liburan kampus semuanya balik ke asrama kan tuh. Nah Usahara sama Nekota pada pengen pesta-pesta dulu lah mumpung belum masuk. Kumatani yang gak ada kerjaan mau jajan-jajan dulu aja di luar. Gak sengaja dia ketemu Uramichi yang beres latihan. Sebenarnya tipe orang kayak si bintang kampus ini dibenci banget sama Kumatani. Orang yang kelihatannya selalu serius. Penyebabnya tuh dari kecil Kumatani hidupnya selalu dikekang. Makanya kadang dia jadi rebel. Hubungan sama orang tuanya juga nggak bagus. Paling ya akur sama adiknya aja. Dan berkat si adik lah hidupnya mulai masuk ke jalan lurus. Intinya sih Kumatani ngiranya Uramichi hidupnya dikekang. Cuma boleh ngejalanin kehidupan sebagai seorang gimnastik. Tapi ternyata perkiraannya salah besar. Uramichi ini ngejalanin kehidupannya sesuai keinginannya. Termasuk jadi mahasiswa berprestasi di bidang olahraga. Mulailah Kumatani ikutan terbuka. Apalagi mereka nggak sengaja papasan sama Iketeru bersaudara abis ngadopsi Sayuri. Dengan munculnya junior-junior kurang ajar ini, Uramichi sendiri mungkin ngerasa kali ya hidupnya jadi lebih seru. Sayangnya begitu balik ke masa sekarang, Usahara masih kebingungan gimana cara ngeyakinin seniornya supaya nggak berhenti kerja. Mau ngajak ngobrol juga ujung-ujungnya si junior nggak bisa ngomong apa-apa soalnya Uramichi bilang ini yang terbaik. Akhirnya kerjaan hari ini diawali dengan suasana sedih karena kepergiannya sang kakak pemandu. Saking kepikirannya masalah ini, Usahara sampai ke bawah-bawah mimpi pas lagi istirahat. Semuanya pada kasihan ngeliat si kelinci. Yang padahal sih aslinya Uramichi nggak keluar kerja. Maksudnya keluar tuh mau keluar dari gym yang sekarang terus pindah ke gym yang lain. Cuma Usahara doang yang nggak tahu. Lagian gak nanya. Temen setan, ya protes ke si senior juga nggak akan ngerti dong orang nggak tahu apa-apa. Jadilah suasana kerjanya balik ke semula. Walau segmen barusan, ya gitu deh. Uramichi yang mau istirahat tiba-tiba ditarik tangan misterius. Dikejar bayangan misterius yang ternyata adalah Amon pengen minta dibantuin nyari ide lagi. Dia mau bikin episode yang lebih spektakuler dari si ninja tumbuhan. Cuman kalau mintanya ke si kakak pemandu yang jelas ogah-ogahan jadi spektakuler, selamat tinggal. Disambung ke adegan kejar-kejaran terus nggak sengaja ketemu sama Usao Kumao. Amon yang kehilangan jejak nanya ke para binatang. Walau ya udah nggak tahu ini binatang jenis apa, tapi Amon tetap ketipu. Sebenarnya nggak gitu juga sih. Sorenya udah pada balik sama makan-makan kan. Amon diam-diam ngikutin Uramichi. Pengen tahu aja kehidupan aslinya si kakak pemandu. Nengok. Sembunyi. Demi membuat tayangan berkualitas yang menghibur generasi zaman sekarang, aku akan menguntitmu. Keseharian Uramichi sehabis kerja diteliti, dicatat sama Amon. Begitu juga pas Uramichi tiba-tiba dapat hadiah boneka roti Prancis yang otomatis jadi sumber ide buat dia. Dari situlah muncul episode spesial yang dikasih nama Hello World. Isinya tuh kakak-kakak yang tampil dari berbagai negara. Kayak ada Mbak Miss Nihao, Mas Mr. Hola, kelinci Hello Rabbit, beruang nama Stebir, dan pastinya si sumber ide kedapatan peran jadi Bonjuman. Mari kita mulai nyanyi anak-anak. Bonjour. Lagi-lagi Amon yang paling bahagia soalnya episode spesialnya sukses besar. Sayangnya di balik kesuksesan tadi, tiba-tiba ada masalah serius di mana bocil yang datang ke studio tiba-tiba hilang. Perkiraan mereka sih karena udah episode terakhir kali ya. Biasanya ada masalah-masalah gede gitu kan. Padahal sebenarnya si bocil lagi pada apa guys? Dari mana sih ini anak babi? Hahaha mamah babi. Suka aneh-aneh lah kalau udah di episode terakhir. Muncul lagi krisis baru. Katanya Iketeru berdarah-darah pas lagi latihan bareng sutradara. Cuman pas disamperin, Iketeru. WhatsApp, lagi-lagi cuma masalah sepele. Drama episode terakhirnya belum selesai soalnya nggak sengaja Usahara nyebut kata nikah. Kumatani juga sama-sama ikutan salah nyebut pula. Jelas Utano jadi bad mood dong. Tapi pikiran buruk tadi seketika hilang begitu dia dapat telepon dari pacarnya yang ngajakin nikah. Langsung berandai-andai. Dan sayangnya pasti tidak seperti itu. Mas pacar sebenarnya mau datang ke nikahan teman terus kalian mau minjam duitnya Utano. Pada kabur deh sebelum kena amukan Bamba Lajang 30 tahunan. Masih pada mau lihat kan ada drama apa lagi? Sekarang kakaknya Iketeru tiba-tiba datang. Terus juga ada Sayuri yang udah nggak gerak. Mereka semua pada gelisah. Soalnya nggak sabar pengen ngeliatin medali hasil menang lomba anjing di taman.
Pinter anjing. Daripada ngeganggu kebahagiaan kakak beradik ini, gengnya Uramichi milih pergi. Tapi ya, kalau buat penutup anime-anime, kayaknya adegan selanjutnya paling cocok deh. Dimana mereka nemuin sapu tangan, mungkin punyanya Mbak yang ada di depan, yang dengan semangat sapu tangannya mau dibalikin sama Usahara. Sialnya, niat tidak suci ini justru malah ngebalik gara-gara sapu tangannya tuh punyanya si Mas Mbak. Alhasil dia merinding mematung, nggak tahu harus ngapain. Akhirnya sih semua nggak ada yang bener. Nggak ada tuh yang namanya tipikal ending episode terakhir. Sempat ketemu Amon, bisa dikibulin lagi. Sempat juga ketemu Kikaku. Uramichi Oni-san. Padahal cuma nyapa baik-baik doang yang bikin pintu hatinya jadi terbuka. Sisanya pada ngumpul-ngumpul aja nungguin segmen berikutnya. Mungkin ini yang terbaik sih. Kalau misalkan Utano nikah kan berarti dia harus berhenti jadi kakak penyanyi. Pokoknya selagi masih bersama-sama, mereka bakal gunain kesempatan ini buat membawa kebahagiaan bagi para anak-anak. Sudah siapkah kalian bermain hari ini? Muka bahagia dari kakak-kakak ini baru cocok buat jadi penutup alur cerita anime Uramichi Oni-san. Meski aslinya sih capek juga ya. Lagian kerja gimana coba yang gak capek? Seenggaknya ada teman-teman kerja seperjuangan lah yang saling nguatin dan saling ngasih support. Bener kan bro penonton? Bener banget kakak. Entah mengapa perasaanku menjadi gundah. Mungkin karena membawa payung, tapi kok tidak hujan. Entah mengapa kebagian giliran tampilnya. Kebagiannya jadi laba-laba, malah jadi ini laba-laba. Mengapa lagunya gak beres-beres? Lagunya gak beres-beres. Ini kapan beresnya ya ku tak tahu.